Etika hidup berasrama. Perkenalkan, nama saya Yordan Evan Sedik, mahasiswa tingkat 4 Polbangtan Manokwari. Saya akan memperkenalkan secara singkat kerapian ketika kita tinggal di asrama, cara penyusunan sepatu sampai di tempat tidur saat kita tidur dan bangun lagi. Dan langsung kita praktekkan apa yang saya sudah lakukan, dan teman-teman ikuti untuk bagaimana etikanya hidup atau kita tinggal di asrama, cara jaga kerapian. Di sini kita lihat di depan ini ada pakaian yang tergantung di atas jemuran. Jemurannya kita jemur seperti ini. Ya, ini kaos oblongnya di depan, dan di tengahnya itu kaos berkerak, dan yang di belakang sana handuk. Yang di atas ini tujuannya untuk pakaian yang lebih panjang agar tidak tergantung dan tidak kotor ujungnya di bawah lantai. Di bawah lantai kotor ujungnya, kawan-kawan. Maka di atas yang tinggi itu fungsinya untuk pakaian yang lebih tinggi, lebih panjang begitu, kawan-kawan. Dan ketika saya geser, kelihatan di dalamnya begitu, seperti itu, kawan-kawan. Kelihatan yang panjangnya tidak tergantung tersapu di bawah lantai, akhirnya tidak kotor begitu, kawan-kawan. Ujungnya tidak kotor, kawan-kawan. Dan kita menyeberang lagi, di sana ada sepatu, kawan-kawan. Nah, di sana ada sepatu, ya. Cara penyusunan sepatu yang tepat seperti ini, kawan-kawan. Kita lihat, ya. Ini cara penyusunan sepatu yang tepat seperti ini, kawan-kawan. Ini ada sepatu kets. Di sini ada sepatu PDL, PDH, sepatu futsal, sepatu pedal, dan sepatu ginjal bot. Cara penyusunannya seperti ini, kawan-kawan. Kenapa cara penyusunannya seperti ini? Nah, yang sepatu kets ini sepatu yang kita gunakan setiap hari. Artinya sepatu ini saya gunakan setiap hari begitu, kawan-kawan. Yang itu setiap hari juga, tapi ada waktunya. Artinya tidak setiap hari. Yang sepatu kets itu kan setiap menit, setiap detik saya gunakan. Yang sepatu pedal ya sering-sering lah. Terus sepatu ginjal bot ketika sudah sampai di mau turun ke sawah. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi cara penyusunan sepatu yang tepat seperti ini. Dan tempat sendal, ya kita taruh sendalnya seperti ini, kawan-kawan. Ketika kita masuk ke dalam, sendalnya seperti ini. Yang salah itu ketika kita taruh sendalnya di atas tempat lap kaki. Mohon maaf karena yang saya gunakan sini lap kakinya pakai celana bekas, kawan-kawan. Tidak pakai lap kaki begitu, kawan-kawan. Supaya di situ jangan kita kotori lap kakinya dari sepatu sendal yang kita gunakan, kawan-kawan. Dan kita masuk ke dalam lagi untuk melihat kerapian di dalam. Nah, di sini kita lihat ada meja belajar. Meja belajar saya seperti ini, kawan-kawan. Jadi saya susunya dari atas, kawan-kawan. Parfum atau semer sepatu, dan tempat air minum juga. Di situ ada sikat gigi, odol. Di atas situ saya taruh di situ, kawan-kawan. Kalau sebenarnya untuk sikat gigi dan odol itu ada tempatnya khusus, tapi sementara saya tidak ada atau ya tidak ada, jadi saya taruh di situ saja, kawan-kawan. Terus kita turun ke bawah. Di bawahnya seperti itu, kawan-kawan. Jadi kita susunya rapi supaya kita kelihatannya tidak rasa bosan begitu, kawan-kawan.
kalau campur aduk ya otomatis kita sendiri juga rasa bosan kawan-kawan. Ya, susunnya seperti itu yang saya susun, dan di sini saya juga taruh alat perlengkapan ibadah kawan-kawan. Di situ saya taruh seperti terpisah dari buku atau apa yang saya gunakan setiap hari, kertas yang saya gunakan setiap hari. Jadi saya pisahkan kawan-kawan supaya jangan campur aduk begitu. Kelihatannya nanti jelek kalau kita taruhnya tak karuan gitu. Dan di bawahnya saya taruh laptop apa, jadi kelihatan semua rapi di atas mejanya. Ya, tidak tercampur, tidak tercampur. Waktu perlu juga tidak ini kita turun ke bawah. Di sini mejanya seperti itu. Ketika kalau saya keluar atau teman-teman hendak tinggalkan meja belajarnya, dikasih rapat mejanya seperti ini kawan-kawan. Ya seperti itu. Jadi kita pisahkan meja rapatkan mejanya ke kursinya ke meja kawan-kawan. Mungkin seperti itu di tempat duduk dan mejanya, dan kita menyeberang ke sebelahnya lagi ada pakaian yang saya gantung dengan hanger. Ya kita manfaatkan meja belajar kita ketika kalau perlengkapan jemuran kita kurang, ya kita manfaatkan seperti itu kawan-kawan. Untuk kita artinya ini pakaian yang setiap hari atau selalu kita gunakan atau sementara kita gunakan. Ya kita taruh seperti itu kawan-kawan. Ya ini pakaian dinas saya, jadi manfaatkan sisi meja yang mana kosong kita manfaatkan begitu. Kalau kita perlukan cepat guna pakai begitu kawan-kawan. Nah ini mungkin meja belajar saya seperti ini kawan-kawan. Jadi kelihatan rapi begitu. Saya sendiri senang sekali kalau saya punya meja selalu rapi begitu. Dan kita menyeberang di sini ada tempat tidur kawan-kawan. Ya kalau kita lihat tempat tidurnya seperti ini. Jadi spraynya kita span ketika sudah bangun tidur, rapikan pakai perlengkapan tidurnya. Bantalnya kita taruh dan spray yang kita gunakan pakai, selimut yang kita pakai dilipat dan letakkan di atas bantal agar tidak kelihatan campur aduk di atas tempat tidurnya, nanti kelihatan juga jelek kawan-kawan. Jadi kita harus perhatikan kerapiannya. Jadi kawan-kawan jangan lupa kalau bangun tidur langsung tinggalkan tempat tidur campur aduk begitu, kasihan juga. Ya bukan orang lain yang menilai kita, tapi kita sendiri yang menilai diri sendiri. Kawan-kawan mungkin itu saja perkenalan singkat untuk bagaimana etika hidup berasrama. Dan tidak salah kalau saya memperkenalkan, dan saya pikir kawan-kawan jika ada yang kurang cari informasinya dan tambahkan sendiri kawan-kawan. Dan itu mungkin cara hidup berasrama dan apa yang saya lakukan selama ini kawan-kawan di tempat tidur dan meja belajar dan semuanya. Kawan-kawan, terima kasih. Salam Polbangtan Manokwari, tetap jaya.